Di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa Dia di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Dalam ayat ini menjelaskan Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Allah menciptakan berbagai bangsa dan berbagai suku untuk saling mengenal. Artinya, manusia harus bekerja sama untuk saling melengkapi kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Baiklah, ini merupakan hari pertama kita belajar IPS. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk materi pada hari ini tentang ruang dan interaksi antar ruang. Apa itu pengertian ruang? Kita lihat ilustrasi berikut ini. Di sini ada gambar bumi, di mana di bumi ini bertempat tinggal manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian gambar kedua adalah gambar laut. Di laut ini banyak jenis-jenis hewan yang hidup di dalamnya. Contohnya seperti ikan. Kemudian ada gambar kelas. Di sini yang belajar adalah siswa dan siswi. Kemudian yang gambar yang keempat adalah gambar hutan, di mana di hutan ini yang hidup adalah tumbuhan dan hewan. Dapat disimpulkan bahwasanya ruang adalah tempat permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebahagian, yang digunakan makhluk hidup untuk tempat tinggal. Kenapa terjadi interaksi antar ruang? Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu interaksi. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Jadi interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, barang, dan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kenapa terjadi interaksi antar ruang? Kita lihat contoh berikut. Wilayah A merupakan surplus sayuran tetapi kekurangan ikan. Wilayah B merupakan surplus ikan tetapi kekurangan sayuran, sehingga wilayah A dan wilayah B melakukan interaksi untuk saling melengkapi. Kemudian adalah faktor pendorong interaksi antar ruang. Yang pertama, perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Setiap wilayah itu memiliki perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Contohnya, di pegunungan itu identik dengan kesuburan tanah yang tinggi, sedangkan di perkotaan kesuburan tanahnya semakin rendah. Kemudian yang kedua adalah perbedaan potensi alam. Setiap wilayah itu memiliki potensi alam yang berbeda-beda, baik itu sumber daya alam yang diciptakan oleh manusia maupun sumber daya alam yang diciptakan oleh alam itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini jelas salah satu pendorong interaksi antar ruang, di mana setiap negara memiliki tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbeda. Contohnya, di negara-negara yang lain sudah bisa menciptakan barang-barang teknologi yang tinggi, sedangkan di negara yang lain lagi belum bisa menciptakan barang-barang teknologi yang tinggi, sehingga terjadilah interaksi antar beberapa negara.
Kemudian ada bentuk saling bergantung. Nah, setiap wilayah yang satu dengan wilayah yang lain pasti memiliki saling ketergantungan karena setiap negara tidak memiliki potensi alam yang sama. Salah satunya adalah saling melengkapi, kemudian kesempatan antar ruang, dan yang ketiga adalah kemudahan transport. Nah, yang pertama saling melengkapi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini wilayah A dan wilayah B. Wilayah A surplus sayuran tetapi kekurangan ikan, sedangkan wilayah B surplus ikan tetapi kekurangan sayuran, sehingga di antara wilayah yang satu atau yang dinamakan dengan wilayah A dengan wilayah B saling melengkapi. Kemudian yang kedua adalah kesempatan antar ruang. Wilayah A surplus sayuran kekurangan ikan, wilayah B surplus ikan tetapi kekurangan sayuran, dan wilayah C surplus sayuran tetapi kekurangan ikan. Dalam tiga wilayah ini, wilayah B adalah surplus ikan tetapi kekurangan sayuran, dan si C itu surplus sayuran kekurangan ikan. Wilayah C itu lebih dekat dengan wilayah B, sehingga wilayah B dan C itu saling berinteraksi, sehingga wilayah A dan wilayah B itu memiliki interaksinya semakin melemah. Kemudian yang ketiga adalah kemudahan transport. Yang pertama itu kita lihat wilayah A, wilayah B, dan wilayah C. Ketiga wilayah ini interaksinya akan semakin melemah apabila jarak menuju wilayah tujuan jauh dan biayanya juga cukup mahal, sehingga interaksi di antara beberapa wilayah tersebut akan semakin melemah. Oke, sekian dan terima kasih. Untuk melihat pemahaman kalian, Ustazah akan memberikan latihan. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan interaksi antar ruang? Tadi sudah Ustazah jelaskan apa itu interaksi antar ruang, tapi di sini kalian membuat pengertian dari interaksi ruang sesuai dengan pemahaman kalian. Kemudian yang kedua, tuliskan dan gambarkan satu contoh bentuk ketergantungan. Tuliskan dan gambarkan satu contoh bentuk ketergantungan. Di sini kalian harus menggambarkan satu bentuk ketergantungan wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, kemudian jelaskan apa yang kalian gambarkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.